pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Akan menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR Nganjuk untuk menyampaikan aspirasi bahwa pajak kendaraan bermotor. Ratusan truk yang tergabung dalam komunitas truk Nganjuk Raya menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Nganjuk guna menyampaikan aspirasi terkait odol, overdimension overload, dan juga menuntut Gubernur Jawa Timur untuk membebaskan denda pajak kendaraan seperti Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Yang ketiga, apabila kami meninggalkan ditertibkan odol karena kita sebagai putra daerah kita tidak bisa bekerja dengan lancar karena di jalan itu banyak truk yang berlebihan muatan overload dimentasi mengakibatkan jalan di Nganjuk itu semuanya rusak. Betul teman-teman? Untuk menyampaikan aspirasi bahwa pajak kendaraan bermotor yang mati-mati akan diampuni pajaknya dan dibebaskan dari pajak. Dan satu lagi masalah odol, kita minta disub harus menentukan 7 para driver menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada aparat aspirasi kita. Siap, Mas. Orasi yang disampaikan orator di depan gedung DPRD, meminta kepada DPRD membela kepentingan rakyat, pekerjaan urukan yang ada di Nganjuk angkutannya dikuasai pihak luar, sementara awak truk yang ada di Nganjuk kurang mendapat pekerjaan. Punya wadah. Mari kita bangun Nganjuk yang baik yang bersih. Pakai dari komunitas Nganjuk Raya punya unek-unek. Banyaknya truk besar yang dimiliki orang luar Nganjuk, menguasai angkutan urukan juga menjadi perhatian pendemo. Pendemo juga meminta Gubernur Jawa Timur untuk membebaskan biaya pajak kendaraan yang mati, seperti provinsi lain. Saya akan menyampaikan aspirasi rekan-rekan driver yang ada di Nganjuk seluruhnya. Satu, kita menyampaikan masalah pajak. Pajak yang mati-mati pajak kendaraan bermotor khususnya BPKB harus dibebaskan dan dihapus pajaknya. Ugu Santoso, koordinator aksi, mengatakan, ia menerjunkan 240 truk dalam aksi demo kali ini. Ia menuntut Dinas Perhubungan menertibkan odol dan juga Gubernur Jawa Timur membebaskan pajak kendaraan yang menunggak. Dari rekan-rekan komunitas ICL maupun Nganjuk Raya, itu satu, kita menuntut muatan harus disamakan 7 bibik untuk kir kendaraan penertiban. Jadi untuk apa tuh bisa masukkan pajak untuk PAD, bisa masukkan pajak bisa masuk ke kas daerah makin banyak dan jalan juga tidak rusak. Dan kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi seperti itu, saya minta Gubernur Jawa Timur untuk mengampuni dan membebaskan pajak tunggaan rekan-rekan yang kendaraannya meninggal mati-mati itu Pak, bisa hidup kembali. Kita minta kebijakan oleh pemerintah daerah bahwa kir itu harus 7 bibik. Jadi saya minta kebijakan pemerintah daerah membuat perda untuk kir kendaraan 7 bibik. Begitu Mas yang kita lihat aja nanti kalau memang ini tidak kebijakan pemerintah daerah tidak
merespon adanya rekan-rekan, saya akan kembali lagi membawa massa yang lebih banyak. Kalau hari ini Pak, masa ada berapa truk yang tadi didatangkan? Kalau 240. 10 perwakilan aksi diterima pimpinan DPRD Nganjuk bersama Komisi 1 dan 3, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Satlantas Polres Nganjuk di ruang rapat Garuda. Seluruh aspirasi disampaikan dan diterima pimpinan DPRD. Yang pertama Bapak, kita masalah kendaraan bermotor, terutama masalah dampak. Kita letak 7 titik, Bapak Tuan. Dan apabila nanti di ACC semua kendaraan akan semua, dan pendapatan masukan untuk PAD Nganjuk bertambah lagi, Bapak. Saya ingin menyampaikan masalah pajak kendaraan bermotor yang telah lama mati itu harus disampaikan oleh gubernur kepada gubernur Jawa Timur. Masalah rekan-rekan odol yang ada di Nganjuk, kendaraan yang mati harus dibebaskan dari pajak. Dari 7 kubik, 8 dan 9 kubik itu kan cepat rusak. Nah, dampaknya apa? Anggaran daerah tentunya ini akan dikeluarkan lagi untuk bisa memperbaiki. Nah, oleh karenanya ini menjadi catatan kami dari Komisi 3 untuk bisa kami tindak lanjuti usulan yang baik ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan angkutan ini memang dari para pengusaha kiranya bisa kita komunikasikan bagaimana angkutan dari bisa bekerja, sehingga yang bekerja tidak hanya truk besar saja. Nah, oleh karenanya sedangkan truk besar ini wong Nganjuk tidak banyak yang punya, dan begitu Pak. Nah, maka dari itu masukan ini menjadi satu referensi dari Komisi 3 untuk bisa kami tindak lanjuti ke depannya bersama dengan pengusaha-pengusaha dari pemilik tambang agar memperhatikan usulan tangisan dari masyarakat yang mempunyai usaha dalam paguyuban truk ini. Jianto, Wakil Ketua DPRD Nganjuk, usai menerima pendemo, menjelaskan, semua aspirasi telah disampaikan, terkait pembebasan denda pajak kendaraan Dewan akan langsung menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur. Jadi teman-teman DPRD sekarang itu menerima dari teman-teman paguyuban truk Nganjuk Raya, yang kebetulan itu merasa dirugikan dengan adanya investor masuk di Nganjuk, tapi pengurukannya banyak truk-truk dari luar Nganjuk yang datang ke Nganjuk, sehingga teman-teman paguyuban truk ini merasa tidak mendapatkan keuntungan dari investor yang masuk ke Nganjuk, makanya menyampaikan aduan ke kita. Kita tadi juga mengundang dari Satpol PP, dari Dinas Perhubungan sama pihak Lantas Polres Nganjuk. Terkait apa yang menjadi keluhan, yaitu pertama adalah mungkin banyaknya odol, muatan-muatan truk yang overdimensi, itu harus ada ketegasan dari pihak Lantas maupun Dinas Perhubungan. Yang kedua adalah minta ketegasan dari pemerintah daerah terkait tambang. Bagaimana tambang yang masuk di Nganjuk ini bisa memanfaatkan potensi teman-teman paguyuban truk Nganjuk Raya ini bisa dimanfaatkan, sehingga juga bisa menikmati investor masuk ke Nganjuk, tapi teman-teman paguyuban ini juga merasakan. Teman-teman langkah DPRD juga sangat mendukung sekali. Kecil yang telah menunggak lemah pajak kami sangat bisa. Jadi kalau bapak-bapak kendaraan bermotornya mati 5 tahun maupun 10 tahun, kita mintakan pengampunan pajak kepada Gubernur Jawa Timur. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.